Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawinya. Berdasarkan aspek kuantitas rawinya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu hadis lafzi dan hadis maknawi. Sedangkan hadis ahad terbagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir merupakan isim fi'il dari kata at-tawatur, yang berarti berturut-turut. Sedangkan menurut istilah, yaitu sesuatu yang bersifat kontinu, baik secara berturut-turut maupun terus-menerus, tanpa adanya hal yang menyela yang menghalangi kontinuitas tersebut. Suatu hadis dinyatakan mutawatir apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Hadis tersebut diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. 2. Periwayat yang banyak itu mustahil menurut adat bersepakat untuk berdusta. 3. Periwayat yang banyak itu harus ada pada tiap tingkatan atau generasi periwayat. 4. Sandaran riwayat mereka adalah panca indera. Pembagian hadis mutawatir. Pertama, hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Menurut Muhammad Ajat Al-Khatib, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan secara lafaz oleh sejumlah orang periwayat dari sejumlah periwayat yang lain, yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad. Yang kedua, yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, bukan lafadznya. Menurut Muhammad Ajat Al-Khatib, hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang periwayatannya disepakati maknanya, tetapi tidak sesuai pada lafadznya. Hadis kategori ini disepakati penukilannya secara makna, sedangkan redaksinya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu hadis ahad. Secara bahasa, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Sedangkan menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad. Pertama, hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur yaitu terkenal dan populer. Sedangkan menurut istilah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan selama tidak sampai pada batasan mutawatir. Yang menjadi patokan hadis masyhur adalah 1. Jumlah perawi pada masing-masing tingkatan tidak kurang dari 3 orang. 2. Jika jumlah perawinya lebih dari 3 orang, maka jumlah tersebut jangan sampai mencapai batasan jumlah perawi hadis mutawatir. Selain hadis masyhur secara istilah, di samping itu ada yang dikenal dengan hadis masyhur ghairu istilahi, yaitu hadis yang masyhur di kalangan masyarakat tertentu tanpa harus terpenuhi syarat-syarat hadis masyhur menurut ulama hadis. Hadis ini ada yang memiliki satu sanad, lebih dari satu sanad, atau tidak sama sekali memiliki sanad. Hadis ghairu istilahi dapat digolongkan kepada 1. Masyhur di kalangan ahli hadis. 2. Masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain, dan masyarakat umum. 3. Masyhur di kalangan ahli fikih. 4. Masyhur di kalangan ahli usul fikih. 5. Masyhur di kalangan masyarakat umum. 6. Masyhur di kalangan ulama bahasa Arab. 7. Masyhur di kalangan sufi. Yang kedua, yaitu hadis aziz. Menurut bahasa, aziz yaitu kuat dan sangat. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanadnya. Pada hadis aziz, tidak disyaratkan adanya keseimbangan jumlah periwayat pada tiap tingkatan, karena sulit menemukan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang periwayat pada tiap-tiap tingkatan sanad. Yang ketiga, yaitu hadis gharib. Menurut bahasa, gharib berarti menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Sedangkan menurut istilah, yaitu hadis yang diriwayatkan secara sendirian oleh seorang periwayat. Definisi ini menggambarkan bahwa hadis gharib diriwayatkan oleh satu orang periwayat, baik pada semua tingkatan sanad maupun pada sebagiannya saja. Hadis gharib
terbagi menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Hadis gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan secara sendirian pada tingkat sahabat. Sedangkan hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan secara sendirian di tengah-tengah sanad, meskipun diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tingkat sahabat. Yang terakhir, yaitu skema hadis. Saya akan mengambil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sulaimanu Abu Rabi' qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala hadatsana Nafi' bin Maliki bani Abi Amiri Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasah idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa sanadnya yaitu Imam Bukhari sebagai mukharij, Sulaiman Abu Rabi sebagai sanad pertama, Ismail bin Ja'far sebagai sanad kedua, Nafi bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail sebagai sanad ketiga, bapaknya Abi Amir Abu Suhail sebagai sanad keempat, Abu Hurairah sebagai sanad kelima, lalu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawinya. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami oleh kita semua dan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.